pernapasan. 1. Lubang hidung atau originares adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuknya udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin tulang rawan. Selanjutnya, trakea. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat sring sebelum mencabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Selanjutnya, bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru atau pulma yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kantong udara. Kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan ada 9. Yang pertama, mulut atau paru. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua, esofagus. Esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Yang ketiga, rob atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keempat, proventriculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. Yang kelima, pankreas. Pankreas berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksogrin. Yang keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme, protein, dan karbohidrat. Yang ketujuh, usus halus, merupakan saluran yang berawal dari lubang keluar otot dan terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum, serta terjadi absorpsi saat makanan. Yang kedelapan, usus besar, berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa trenik di dalamnya. Yang kesembilan, kloaka, berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Selanjutnya, sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama, ovarium. Terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, ovidak. Ovidak merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovidak yaitu sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum, merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari ovidak dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat, magnum, merupakan saluran lanjut dari ovidak terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan argumen telur serta menghasilkan albumin, sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, ismus, memiliki panjang 10 cm dengan diameter lebih kecil daripada magnum, bisa disebut dengan penyempitan. Ismus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput keraba lunak. Yang keenam, uterus, merupakan bagian dari ovidak yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh, vagina, merupakan bagian paling belakang dari ovidak dengan panjang 12 cm. Vagina diakhir dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Sistem reproduksi pada ayam jantan. 1. Testis.
Testis pada ayam jantan memiliki ukuran sekitar 5 cm pada saat musim kawin dan memiliki warna putih. Secara umum, ejakulat yang bisa dihasilkan oleh seekor ayam jantan tidak lebih dari 1 mili, menghasilkan cairan warna putih yang biasa disebut dengan sperma. Yang kedua, epididymis, berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Yang ketiga, vas deferens, berfungsi sebagai penghubung epididymis dengan penis untuk mengeluarkan sperma. Yang keempat, papipalas atau penis, berfungsi sebagai penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadi kopulasi. Yang kelima, kloaka. Kloaka berfungsi sebagai alat ukur mengeluarkan sperma. Selanjutnya, sistem peredaran darah. 1. Jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Hati. Hati berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang rusak. 3. Cairan empedu, berfungsi untuk memberi warna pada feses. Yang keempat, ginjal. Ginjal berfungsi sebagai proses penyaringan darah menuju urin. Demikian pemaparan materi dari saya. Salam peternakan, salam cinta dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.